berpikir ulang atas apa yang sudah kita yakini selama ini. Kayak sholawatan lah gitu kan. Itu kan saya mikirnya rancu sebagai orang waras gitu ya. Saya mikirnya rancu, kok sholawat cuma dimaknai ucapan Allahumma sholli ala Muhammad gitu kan. Kalau diartiin, ya kita nyuruh Allah lagi untuk sholawat. Gitu itu paradoks gitu kan. Nah disitulah kita mikir ulang gitu. Sedangkan perintah bersolawat ini real dari Allah. Nah harus dicari dong yang benernya gimana cara bersolawat. Nah carilah, oh solawat ternyata kalau makna dasarnya itu solawat. Solawat itu artinya menjalin hubungan, membangun akses ya, kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Kenapa kita diperintahkan untuk membangun akses kepada Nabi Muhammad? Ya karena Nabi Muhammad itu intersection point. Intersection point dalam hal apa? Ya Allah memberikan wahyunya hanya kepada Nabi. Wahyu itu tidak disebar di mana-mana, dipusatkan kepada satu corong namanya Nabi. Ya, melalui perantara malaikat. Nah, jadi Allah ya kan melalui perantara malaikat Jibril ingin terhubung kepada Nabi, ya wahyu pun turun kepada Nabi, gitu kan. Nah, kita yang beriman suruh terkoneksi sama Nabi gitu. Minimal kita kalau punya pertanyaan tuh nanya sama Nabi gitu. Itu bagi orang-orang beriman yang masih hidup. Makanya kan banyak ayat Quran tuh bunyinya yas'alunaka gitu kan. Mereka bertanya kepadamu gitu. Misalkan dalam hal apa? Yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Nah, ayat-ayat ini tuh turun bukan karena Nabi telepon sama Allah, ya Allah ini mereka nanya nih. Enggak, orang nanya sama Nabi itu Tuhan udah tahu gitu. Habis itu turun ayat yas'alunaka anil mahid. Yas'alunaka anil anfal, harta rampasan perang. Yas'alunaka anis sa'ah, mereka bertanya kepadamu tentang hari kehancuran gitu kan. Ayyana mursaha, kapan ya terjadinya gitu. Nah itu bentuk sholawat gitu ya, seperti itu. Nah jadi itu ya teman-teman disclaimer saya background pendidikan Islam, niat saya bukan cari sensasi, niat saya berpikir ulang. Nah kalau teman-teman tertarik dengan kajian saya, silakan follow, silakan ikuti live saya setiap pada subuh. Oke. Kemudian metode kajian saya pun sudah saya bukukan gitu secara akademik. Ya, kalau teman-teman ingin memiliki boleh juga ya kan kontak kontak nomor admin yang ada di bio. Teman-teman bisa memiliki metode kajiannya. Saya susun secara akademik. Ya kan referensinya aja berapa halaman? 10 halaman. Gitu. Jadi saya nggak main-main dalam hal ini. Saya ingin tunjukkan bahwasannya saya nggak main-main. Ya, saya tidak ingin cari sensasi. Oke, langsung aja teman-teman kita masuk ke ajaran khusyuk. Ya, menjawab pertanyaan yang di atas ini, tema pembahasan kita. Emang bisa khusyuk ketika sholat? Pertama, ajaran khusyuk ini tidak punya definisi yang cukup definitif di kalangan umat Islam itu sendiri. Pertama, khusyuk diartikan tidak mikirin apa-apa, gitu. Blank, kosong, ya kan? Wah ini bahaya gitu. Orang-orang yang rentan bisa kerasukan nih kalau sholat nggak mikirin apa-apa. Bahkan di ceramah-ceramah gitu kan kita dengar, ketika kita mengucap Allahu Akbar, hilang pikiran kita, ancur gitu kan. Gimana jelaskannya tuh gitu? Hilang pikiran kita. Bahkan kalau sufi-sufi itu udah mengartikannya yang enggak aja. Ketika kita Allahu Akbar, bukan pikiran lagi yang hilang, diri kita pun hilang gitu. Yang ada cuma Tuhan. Sampai dia ngaku dirinya Tuhan. Nah itu ajaran sufi gitu. La ilaha illa anta, jadi la ilaha illa ana. Dari hamba ngaku jadi Tuhan. Ya, jadi itu yang pertama ya, khusyuk diartikan tidak memikirkan apa-apa, atau bahasa kerennya ngeblank. Ya, kita disuruh ngeblank ketika sholat. Oke. Nah yang kedua, ada juga yang mengartikan khusyuk sebagai fokus pada gerakan dan bacaan sholat.
Ada juga yang ngertikan khusyuk sebagai fokus kepada gerakan dan bacaan sholat. Ini teman-teman saya minta tolong tap-tap layar terus ya, biar banyak umat Islam yang dapat pengetahuan. Nanti saya akan jelaskan khusyuk itu artinya apa sih. Oh ternyata arti itu sederhana khusyuk itu. Gak ribet-ribet kayak gini nih. Gak ribet-ribet kayak khusyuk diartikan tidak mikirin apa-apa gitu. Kemudian khusyuk sebagai fokus ya kepada gerakan dan bacaan sholat. Fokus kepada gerakan itu gimana ya? Gerakan sholat kan tidak sesulit itu gitu. Tidak sesulit koreografinya BTS gitu kan. Tidak sesulit koreografinya idol group gitu ya, goyang sana sini kan, tidak sesulit itu ya gerakan. Terus fokus sama gerakan tuh gimana? Pusing juga saya. Bahkan ada orang yang teman-teman pernah lihat nggak? Ya mungkin karena mengartikan khusyuk itu sebagai fokus pada gerakan. Ya, ada orang yang udah takbir gini, Allah, ya, karena yang didahului tangan kanan gitu. Jadi saking edan-edannya tuh ya, Allah, mendahului tangan kanan, habis itu puter gitu. Setelah saya cari tahu, kenapa ya orang kok puter-puter gitu ketika takbir. Kalau takbir kan normalnya Allahu Akbar, udah selesai gitu. Ada orang yang puter-puter gitu. Ternyata dia ingin mendahulukan yang kanan, tetapi tetap yang kiri yang di bawah. Aduh. Saya tuh sampai letih mikirinnya dulu tuh. Ya kan? Bahkan kalau belum dapat feel-nya, ya kan? Belum dapat ekstasinya sholat tuh lama gitu. Allah. Gitu sampai berkali-kali kadang-kadang tuh kan. Itu mungkin ya diartikan sebagai fokus pada gerakan. Kadang-kadang berlebihan malah. Ganggu orang kanan kirinya aja. Wes lah, takbir gini selesai gitu. Takbir muter. Allah. Belum khusyuk. Allah. Karena dia ngartikan khusyuk itu yaitu fokus pada gerakan, terus hilang otaknya gitu. Kan? Ada juga yang mengartikan khusyuk itu fokus kepada bacaan sholat. Ya mungkin setiap dia baca itu dia membayangkan maknanya. Kalau bisa dia itu membayangkan yang lebih dari itu gitu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, selain Allah hina semua. Gitu mungkin ya. Intinya khusyuk dimaknai sebagai fokus pada gerakan dan bacaan sholat. Dan itu real. Saya pun sering melihat orang-orang kayak gitu. Bahkan makmum yang seharusnya suaranya itu pelan aja gitu, sampai bunyi gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kayak gitu tuh. Saya sampai jengkel dengernya. Ya, teman-teman pasti sering gitu ya, mendapatkan seperti itu. Sholat di samping orang tuh udah makmum, ya harusnya bacaannya sir aja gitu kan. Ini diguaya-guaya. Bismillah. Udah gitu yang ditekan cuma di awal-awalnya doang. Iya, kenapa sih harus digaya-gayain gitu ya. Ya itu mungkin karena khusyuk itu dimaknai sebagai fokus kepada gerakan dan bacaan sholat gitu. Ya, kemudian ada juga ya yang memaknai khusyuk itu sebagai tidak terdistraksi dengan urusan dunia, tidak terdistraksi urusan dunia. Ada juga yang maknai itu gitu. Jadi kita punya utang nih 1 miliar, besok harus dibayar gitu. Itu harus dilepasin dulu dari otak kita tuh. Ini urusan dunia, tidak boleh terdistraksi urusan dunia ketika kita sholat. Ya ada juga yang memaknai khusyuk kayak gitu. Tapi pasti nggak bisa. Mau punya utang 1 miliar besok harus dibayar, duitnya belum ada, pasti nggak bisa mikir gitu. Seperti itu. Itu ajaran khusyuk yang diajarkan di majelis-majelis taklim. Saya dapat ini dari Dipsik.
Nah, kemudian ada juga definisi khusyuk menurut ulama-ulama, ya. Saya kutip 3 aja di sini. Pertama dari Imam Ghazali. Nah, hadirnya hati di hadapan Allah. Jadi kita bayangin aja pusing gitu ya. Hanya karena hawa nafsu dunia jamaah. Hawa nafsu saya kebaca nih kalau bahasa Arabnya yang menjadikan kita lalai bersyukur kepada Allah. Padahal hadirnya hati. Ya apa hadirnya hati ini, gimana cara melakukannya gitu kan. Nah, kalau setelahnya itu masih oke lah, disertai rasa takut, cinta dan hormat gitu. Nah, artinya Imam Ghazali itu mengartikan khusyuk itu sebagai suatu sikap gitu ya, sikap takut, sikap cinta dan sikap hormat gitu. Kalau itu masih oke gitu, kita sholat berarti dalam kondisi kita takut, tapi ada rasa cinta dan ada rasa hormat kepada Allah. Nah, itu clear gitu. Tapi hadirnya hatinya apa Pak Ghazali gitu. Nah, kemudian itu menurut Imam Ghazali di bukunya Ihya Ulumuddin. Kemudian ada ulama yang kedua Ibnu Qayyim, alim kedua namanya Ibnu Al-Qayyim, di bukunya Madarijus Salikin. Apa itu khusyuk? Khusyuk artinya ketenangan hati. Ini malah gampang lagi diartikan gitu. Artinya hati kita tenang. Tetapi yang dimaksud hati tenang itu apa? Pikiran tenang kali ya. Nah, tetapi Ibnu Qayyim tuh mengatakan lagi kekhusyuan mata. Loh, kok ada definisi di dalam kata yang didefinisikan gitu ya. Ada kata yang didefinisikan di dalam definisi, jadi pusing. Kekhusyuan mata. Lah kan kita lagi mendefinisikan khusyuk Pak gitu. Kok nyebut khusyuk lagi di definisinya itu bikin pusing aja gitu. Dan kerendahan diri di hadapan kebesaran Allah. Nah, ya intinya Ibnu Al-Qayyim ini mengatakan bahwasannya ya, khusyuk itu ya sikap juga lah gitu. Sikap merendah, ya, mirip-mirip sujud ya. Kemudian ada juga dari Syekh Utsaimin ya, di bukunya Syarah Riyadhus Shalihin, khusyuk bukan sekedar menundukkan kepala, tetapi ketundukan hati yang terlihat pada sikap tubuh. Mungkin ini nih ya, mungkin Syekh Utsaimin ini yang dijadikan landasan bahwasanya khusyuk itu fokus kepada gerakan, terlihat dari sikap subuh gitu kata beliau tuh. Oke, nah dari 3. Nah, saya tuh herannya gini ya, maksudnya ini kan ulama nih, nggak gemen-gemen nih gitu ya. Imam Ghazali sampai nggak kenal gitu. Ibnu Al-Qayyim, Al-Jauzi, ya, Syekh Utsaimin, siapa yang nggak kenal? Kenapa tidak mengartikan kosakata dalam Al-Quran? Khusyuk itu kan kosakata dalam Al-Quran. Kenapa tidak diartikan bahasanya dulu gitu? Secara bahasa khosya'a artinya apa? Khusyuk itu kan vokal dasarnya khosya'a, 3 huruf kho, shin, ain. Itu dulu aja diterjemahin gitu. Ya apa maknanya khosya'a itu? Nah, nanti kalau mau bikin makna terminologis terserah. Tetapi makna terminologis tuh nggak boleh lari dari makna dasar. Kadang-kadang kita bikin makna terminologis lari dari makna dasarnya. Contohnya apa? Takwa. Wah, takwa itu bukan lari lagi, itu membuat makna baru untuk kata takwa. Takwa adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi gitu. Menjalankan seluruh perintah Allah gitu. Ya kan, emang bisa Allah manusia jalanin semua perintah Allah? Sedewa apa dia bisa jalanin semua perintah Allah dan bisa menjauhi seluruh larangan? Nggak realistis jadinya gitu. Ya, makna takwanya jadi nggak realistis betul. Ya, sayang, ambilin air minum deh. Ini aja deh, gelas ini aja. Oke. Nah, itu definisi yang beredar di masyarakat tentang apa itu khusyuk. Ya. Sampai sekarang pun saya yakin teman-teman tidak bisa mendefinisikan apa itu khusyuk secara spesifik. Ya, tidak seperti teman-teman mendefinisikan
apa itu gadget. Nah kalau gadget kan kita nggak ada perdebatan gitu. Apa itu HP? Ya kalau saya nyebut iPhone, Xiaomi, Samsung, ya teman-teman pasti sepakat itu semua merek-merek HP gitu, brand-brand HP gitu. Nah, itu spesifik. Nah sekarang kita tuh sebetulnya nggak punya makna yang spesifik apa itu khusyuk, tapi kita selalu menasihati orang, ya. Kita selalu menasihati orang, kamu tuh kalau sholat yang khusyuk gitu. Padahal khusyuk sendiri belum didefinisikan, tiba-tiba kita nyuruh orang khusyuk, ya seperti itu. Sama seperti salawat belum terdefinisikan, tiba-tiba kita nyuruh orang lain sholawatan gitu. Oke, jadi kalau salawatan tuh malah maknanya cuma nyanyi-nyanyian kidung kayak gitu. Oke, sekarang kita coba jelaskan makna dari kata khusyuk, ya, sesuai dengan kaidah dasar bahasa Arabnya. Kok lu ngartikan khusyuk cuma dari kaidah dasar bahasa Arab? Lah itu arahan Tuhan, ya kan? Arahan Tuhan kan berkali-kali Allah bilang Quran ini diturunkan ke dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Arabiyan la'allakum ta'qilun, ya. Quran ini diturunkan berbahasa Arab, ya. Bilisanin Arabiyyin mubin, ya kan, diturunkan dengan lisannya orang Arab. Jadi kalau ingin memahami pesan Tuhan yang terkandung di dalam teks Al-Quran, ya harus dibuka dengan kunci bahasa Arab. Ya, nggak boleh kita ngarang-ngarang sendiri. Ya buka dong kaidah dasar bahasa Arab itu. Khosya'a itu artinya apa? Jadi kalau saya analogikan, ya, Quran ini ibarat kotak besi, kotak baja, ya, hanya bisa dibuka dengan kunci, ya. Kuncinya itu namanya bahasa Arab, ya. Nah kalau kita ingin tahu isi kotak besi ini, bukalah dengan kuncinya yang benar, yaitu bahasa Arab. Ketika kita buka, barulah kita bisa mendapatkan isinya atau bisa mengetahui isinya. Nah kalau kita tidak memahami teks-teks Al-Quran dengan bahasa Arab, artinya kita bongkar paksa gitu, ya kan? Bahkan kemarin tuh saya dikasih video, ada yang mengatakan bahwasanya Quranan Arabian tuh artinya bukan Quran yang berbahasa Arab, tetapi Quran yang perlu di-i'rab. Apalagi mazhab baru lagi gitu. Siapa yang meng-i'rab? Ya, siapa yang menguraikan? Ini yang menguraikan adalah melalui penjabaran kecerdasan manusia. Makanya katanya yang dibawa Al-Quran itu kan yang membawa namanya Jibril, dari kata jabar, menjabarkan. Ini mazhab apa lagi nih, saya bilang, tambah pusing aja saya. Nah malaikat itu kan golongan jin. Jin itu dalam bahasa Inggris genie, ya artinya jenius. Nah ini kan ngawur sengawur-ngawurnya gitu, ngarang sengarang-ngarangnya. Lah jin itu jelas-jelas kalau dalam bahasa Arab, ya vokal dasarnya janana, lubung. Semua kosakata yang memiliki makna dasar vokal dasar janana, maknanya yaitu. Contoh apa? Falamma janna alaihi lail ro'a kaukaba. Ketika malam menyelubungi, itu jannah. Ibrahim melihat bintang, ro'a kaukaba. Qala hadza rabbi, ini Tuhanku. Itu jannah. Kebun atau hutan tropis, ya, yang pohonnya gede, rimbun, sehingga dapat menutupi apapun yang ada di bawahnya, itu disebutnya jannat.
huwallazi ansa'a jannatin ma'rusyat wa ghairu ma'rusyat. Dialah Allah yang menumbuhkan jannat, hutan-hutan tropis. Ada yang ma'rusyat gitu, ada yang ghairu ma'rusyat, ada yang membentuk atap, ada yang tidak membentuk. Itu jannat. Apalagi innahu rajulun bihi junnah atau jinnah, ya, ketika Nabi Nuh menjelaskan kepada kaumnya, aku ini putusan Tuhan loh, ya, kaumnya ngolok-ngolok Nabi Nuh, dikatakan innahu rajulun bihi jinnatun. Ya, jinnatun artinya kegilaan. Ya kan, kemudian Nabi Musa dikatakan majnun, sahirun au majnun. Ya, artinya Nabi Musa dihina, dia otaknya terselubung, gila. Ya kan, ittakhidhu aimanahum junnah, mereka menjadikan janji-janji mereka sebagai junnah, sebagai perisai. Ya kan, junnah artinya perisai, sesuatu yang dapat menyelubungi atau melindungi yang di belakang. Nah, jadi jannah, junnah, jinnah, majnun, ya, jannah. Bahkan kalau dalam kosakata seharian ada janin, ada janan, hati, janin artinya cabang bayi. Itu semuanya merujuk kepada makna sesuatu yang terselubung. Kok bisa kita maknai atau kita asosiasikan dengan jenius, lari ke bahasa Inggris? Ini kan suka-suka namanya gitu loh. Ya, tapi itu happening di masyarakat, dan followernya nggak sedikit orang itu. Ya, itu kalau itu jelas cari sensasi, itu saya bisa jamin. Oke. Nah, jadi haruslah kita bedah itu menggunakan kaidah bahasa Arab yang benar. Ya, jangan ngawur-ngawur. Ya, ada juga yang yang salah. Ya Allah, lucu banget. Ya, jadi ada itu saya nggak usah cerita lah itu. Saya nggak usah cerita lah, kacau lah ini. Oke, ini aja nih, ya khusyuk. Ya, khusyuk kan jelas ya. Vokal dasarnya apa sih khusyuk itu kan? Kan udah jelas tuh. Cuma 3 kosakata aja tuh, kho, shin, ain. Itu kho, sya'a. Ya kan? Khosya'a. Tinggal buka kamus loh, tret gitu kan. Khosya'a. Oke, buka di bab kho. Habis kho, shin, habis shin, ain. Oh, ketemu nih. Ada di leksikon nih, ya kan? Teman-teman kan biasanya saya kasih tahu kamus leksikon, Lanes leksikon, searching di Google, ya kan? Buka, kelihatan tuh, ya kan? Khosya'a, tring. Lihat tuh susunannya, udah dapat tuh maknanya. Ya, kalau kita melihat di susunan makna itu, memang maknanya nggak cuma satu, banyak gitu. Tetapi dari seluruh makna yang terkandung dalam makna khusyuk, ya, itu maknanya merujuk kepada sikap, ya, sikap takut, ya, atau sikap kita merendah, ya, karena kita takut. Tapi takutnya ini bukan karena takut tapi karena hormat. Jadi kalau saya sederhanakan, ya, khusyuk itu artinya apa? Merendah karena takut, ya, dalam bentuk penghormatan. Itu makna khusyuk. Jadi khusyuk itu sikap. Betul tadi tuh ulama-ulama ngomong tuh tadi itu. Ya. Secara umum makna khusyuk. Secara umum makna khusyuk sikap kita, ya, merendahkan diri, ya, di depan sesuatu yang kita itu takut, ya, di depan sesuatu yang nge-lag, ya. Ya, bentar nge-lag. Saya tunggu dulu nge-lag-nya nih. Merah emang kacau. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, tadi ada yang ngomong tuh, kalau dalam bahasa Indonesia yang sederhana, khusyuk itu artinya segan. Segan itu gimana sih? Ya, segan itu kita merendahkan diri gitu kan. Karena kita takut dengan sesiapa yang ada di depan kita,
Tapi takut itu berdasarkan perasaan hormat gitu. Itu makna khusyuk, segan. Sama seperti sikap kita kepada calon mertua lah. Gimana sih sikap kita? Contoh kita kita naksir cewek nih, ya kan? Kita ingin ngelamar dia gitu. Nah, kita datang kepada orang tuanya ngomong mau ngelamar tuh, sikap kita di situ namanya khusyuk gitu. Ya. Jadi kita merendah, tapi bukan karena takut yang gimana-gimana, bukan karena kita takut sama ular berbisa gitu, enggak gitu. Tetapi karena menghormati siapa yang di depan kita, yaitu calon mertua kita. Nah, itu makna khusyuk. Jadi kalau kita padankan dengan bahasa Indonesia tuh, yang paling cocok itu segan. Khusyuk itu, ya, segan itu ya bukan kita menjauh, kita mendekat gitu, tetapi tetap ada sikap merendah kita. Nah, kalau kita sudah mendapat makna dasar gini, ya kan, artinya kan diletakkan di mana ayat pun harusnya cocok. Ya kan, itu udah rumus. Ya. Ketika Tuhan bilang Quran ini berbahasa Arab, ya, artinya ketika kita membongkar makna kata dengan kaidah bahasa Arab dan kita letakkan di setiap ayat, gitu, ya, itu pasti cocok. Gitu. Nah, sekarang kita coba, ya, surat Toha, ya, ayat 108. Ya, Allah berfirman, ya la'i wajalahu. Ini udah hari penghakiman, ya, hari di mana orang-orang mengikuti da'inya, mengikuti mubaliknya aja. Ya, jadi kita tuh dihisab nanti berdasarkan siapa yang kita ikuti. Kalau kacau balau, la'i wajalahu, ya, tidak ada kesalahan. Wa khosya'atil aswatu lirrahman, dan semua suara orang ketika itu khusyuk lirrahman, ya. Ya, Rahman kita belum bahas, ya, kita maknai saja Allah lah. Jadi suara orang-orang itu khusyuk, ya, segan, nggak berani dia teriak-teriak, nggak berani ngomong kayak saya gini teriak-teriak gitu. Jadi seluruh orang, ya, ketika di hari penghakiman tuh suaranya bisik-bisik, kamu gimana? Aku nggak tahu nih, kacau nih. Kita dulu ngikutin orang ini, ngikutin buta aja. Kita nggak mau tuh, kita ngikutin Quran, kita mau ngikutin orang. Ya udah gimana nih? Ya udahlah, mau gimana lagi? Udah dihisap gitu. Nah, itu khusyuk, aswat, suara-suara orang ketika itu khusyuk, merendah karena hormat. Fala tasma'u illa hamsa, maka kamu tidak mendengar kecuali bisi-bisi orang. Jadi nggak ada orang di akhirat ketika penghisapan tadi, weh, apa kabar kamu? Ya Allah, dulu di dunia kamu kok begini ya, akhirnya kamu di akhirat sama aku, sekarang kita dihisap. Gitu. Ya nggak ada yang kayak gitu. Ya. Orang ketika itu suaranya semuanya khusyuk, ya. Artinya merendah, karena sudah ada rasa takut dan rasa hormat kepada Allah tadi, gitu ya. Nah, itu suara yang khusyuk. Nah, kalau kita buka lagi di surat Al-Ma'arij ayat 44, khosyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, ya, pandangan mereka khusyuk. Jadi kalau tadi kan suara yang khusyuk, suara yang merendah. Nah, kalau ini pandangan mereka yang khusyuk, ya, pandangan mereka segan. Jadi nggak mungkin ketika itu kita bayangkan tuh orang tuh nggak ada yang berani natap gini-gini, semuanya nunduk gini, ya, soalnya udah mau dihisap, nunduk gini. Ini khusyuk, gitu. Ya, intinya kita kaitkan dengan rasa merendah tadi, gitu, khusyuk. Suara, ya, contoh kalau kita berhadapan sama calon mertua, kok saya nggak analogikannya sama calon mertua ya? Karena paling itulah yang paling kita bisa dapat mengerti ya. Kalau kita ngomong sama calon mertua itu kan, Pak, iya Pak, suara kita lemes gitu ya. Suara kita lemes, tapi ada semangatnya sedikit, dan pandangan kita biasanya nunduk. Oh iya Pak, gitu. Gitu-gitulah. Gitu. Ya, seperti itu. Itu khusyuk. Gitu. Okay. Nah, kalau kita hubungkan lagi dengan surat Ali Imran
ayat 199 ya. Wa inna min ahlil kitab lamay yu'minu billah wa ma unzila ilaikum. Dan sesungguhnya dari ahli kitab ada yang betul-betul beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepadamu. Wa ma unzila ilaihim khasyi'ina lillah. Mereka juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka, dan mereka itu khasyi'ina lillah. Mereka itu segan kepada Allah. Sehingga mereka menjaga perilaku mereka. La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka tidak mencampur, tidak jualan ayat gitu. Itu ada golongan ahli kitab yang kayak gini, kata Allah. Mereka itu sebetulnya masih pengikut ajaran orisinil dari Nabi sebelum Muhammad gitu. Bahkan dia itu beriman kepada Al-Quran, dan mereka itu khusyuk, segan kepada Allah, ya kan. Makanya mereka nggak mau mencampur-campurkan ayat atau jualan ayat. Nah itu di surat Ali Imran ayat 199. Nah jadi ketika kita sudah memahami makna kata dengan tepat, digunakan di ayat manapun kompatibel ya. Nah coba kalau kita maknanya khusyuk tadi hilang pikirannya, lah itu gimana itu? Orang-orang ahli kitab hilang pikirannya terhadap Allah, kan jadi nggak jelas. Atau membuang pikiran duniawi kepada Allah, khasyi'ina lillah, kan jadi nggak jelas maknanya. Ya kan seperti itu. Suara khusyuk, nah kita artikan khusyuk apa tadi? Ya kan, hilang pikirannya. Lah ini yang diomongin suara kok jadi rancu gitu. Ya. Kalau teman-teman ada yang sulit mencerna ya nggak apa-apa lah. Oke. Saya kasih contoh ayat banyak soalnya. Setelah itu saya kasih contoh lagi surat Al-Anbiya ayat 90 ya. Habna lahu wa wahabna lahu Yahya ya, wa aslahna lahu zaujahu. Yahya berarti Yahya ini Zakaria Yahya, anaknya Zakaria ya. Jadi Nabi Yahya, kebanyakan para nabi itu dikasih tahu sih sebelum kelahirannya gitu ya. Jadi kalau ada ustadz bilang Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang dikabarkan sebelum kelahirannya, semua nabi juga dikabarin sebelum kelahirannya kayaknya tuh ya. Nabi Ishak dikabari ya kan, wa wahabna lahu Ishak gitu kan. Ismail juga dikabari gitu. Nabi Isa pun sebelum lahir dikabari sama Allah gitu. Jadi ngarang aja itu. Nabi Yahya juga termasuk. Bahkan kalau Nabi Yahya lebih spesifik lagi, tidak ada orang sebelum dia yang namanya Yahya gitu. Ya, itu. Nabi Zakaria dihibahkan seorang anak namanya Yahya, wa aslahna lahu zaujahu innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaban. Dan mereka selalu memanggil Allah ya dengan penuh rasa takut. Tetapi ada juga rasa harap cemas lah. Wa kanu lana khosyi'in, dan mereka ya orang-orang yang khusyuk terhadap kami. Mereka orang-orang yang segan sama Tuhannya. Ya kan, takut sih takut, tapi bukan kayak takutnya kita sama ular berbisa gitu. Ya takut karena segan itu. Oke, itu surat Al-Anbiya ayat 90. Nah, jadi ketika kita sudah memahami itu, dimanapun kita nemukan ayat bunyinya khusyuk, kompatibel. Kenapa? Karena kita sudah merujuk ke makna dasarnya ya. Terus di surat Asy-Syura ayat 45, wa tarahum yu'raduna 'alaiha khasyi'ina minadh-dhulli yanzuruna min tarfin khafi. Jadi mereka ditampakkan neraka ya kan. Setelah itu mereka khasyi'in ya, karena sudah mulai kebenaran sudah mulai nampak, mereka udah langsung khusyuk gitu. Takut karena segan gitu. Nah kemudian ada juga khusyuk bumi. Khusyuk, tapi yang khusyuk ini bumi. Nah gimana ngartikannya tuh?
surat Fussilat ayat 39 ya. Wa min ayatihi annaka tarol ardo khosyiatan. Dari ayat Allah ya, sesungguhnya kamu melihat bumi ini khusyuk. Nah gimana ngartikannya tuh khusyuk? Ya bumi ini dulunya nggak ada kehidupan ya, nggak ada kehidupan, nggak ada gunung-gunung, jadi datar gitu. Itu maksudnya khusyuk, merendah. Ada kata-kata rendahnya juga ya, itu khusyuknya bumi. Faida anzalna alaihal ma ihtazat warobat. Ketika muncul kehidupan, berubah bentuknya bumi, tidak lagi khusyuk ya, tidak lagi rendah ya, tidak ada kehidupan ya. Kalau namanya planet atau benda langit yang gak ada kehidupan ya, bentuknya semuanya khusyuk gitu ya. Apa namanya, rendah gitu, seperti itu ya. Beda kalau udah ada kehidupan, jadi macam-macam gitu. Oke. Kemudian ada juga Allah menyebutkan bukit yang khusyuk. Surat Al-Hasyr ayat 21. Walau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Ya kan? Kalau aku turunkan. Nah, jadi teman-teman dalam memaknai ayat ini ya lihat-lihat gitu. Ini perumpamaan atau bukan gitu. Kalau perumpamaan, jangan teman-teman bayangin betulan. Ya. Nah, di sini kan Allah menggunakan kata lau. Nah, lau itu artinya seandainya. Seandainya. Jadi jangan kita jadi gunung Quran nih kalau diletakkan di atas gunung ya, itu gunung tuh pecah gitu. Khusyuk jadi datar gitu. Ya enggak gitu ya kan. Itu kan cuma lihat aja ujung ayatnya itu apa? Watilkal amsal. Ya, amsal perumpamaan itu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Ya, kami berikan untuk manusia agar mereka mampu berpikir. Jadi jangan kita anggap khusyuknya bumi, khusyuknya bukit itu sebagai sesuatu yang betulan gitu. Itu semua perumpamaan gitu ya. Kalau khusyuknya bumi itu betulan, memang ketika nggak ada kehidupan ya bumi ini khusyuk gitu. Ya, tidak ada apalagi sebelum ada air turun yang nggak ada ombak gitu kan. Nggak ada ombak, nggak ada pasang surut air laut, khusyuk betul-betul, nggak ada suara gitu. Oke. Nah, sekarang yang kita bahas khusyuk dalam sholat spesifik, ya kan? Ya tinggal maknai aja gitu, ya kan? Kita temukan kata-kata khusyuk dalam sholat ini kan di surat Al-Baqarah ayat 45, ya. Wasta'inu bis-sobri was-sholah. Ya, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Nah, dari potongan ayat depan ini aja, surat Al-Baqarah ayat 45 nih, ya kan batal yang ngomong kita sholat jangan terdistraksi urusan dunia. Lah kita tuh disuruh minta tolong sama Allah dengan sholat. Ya, artinya apa? Ya bawa masalahmu ketika sholat gitu. Kok bisa-bisanya kita ngajarin orang kalau lagi sholat jangan bawa masalah-masalah dunia. Lah kata Tuhan kita suruh minta tolong. Nabi itu kan ada yang namanya sholat istikharah. Ya nanya, minta keputusan. Ya, sholat istikhar, ya, minta khiyar, minta pilihan, minta petunjuk. Ya kan artinya apa? Ya artinya Rasulullah membawa urusan dunia. Ini umatnya kacau nih, gitu, istikharah gitu. Ya kan, menentukan gimana cara. Nah, jadi bawalah masalah ketika sholat, nggak apa-apa. Tuhan nyuruh. Kita manusia dikarang-karang lagi. Tuhan ngomong apa, kita ngomong apa. Suka emang gitu. Nah, Tuhan bilang, ya bahkan 2 kali. Di surat Al-Baqarah 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nanti ada lagi di surat Al-Baqarah lagi, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, ista'inu, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Jadi kalau orang sholat bawa masalah tuh nggak apa-apa. Ya, bahkan Tuhan suruh. Ya kan, terkoneksilah ketika kau ada bermasalah. Ya di luar 5 waktu ya kita tambahlah misalkan sholat istikharah. Ya,
Ada lagi sholat sunnah apa? Sholat sunnah hajat. Nah itu ngapain tuh sholat sunnah hajat? Gitu. Kalau kita nggak bawa masalah, ya kita kan punya hajat, punya masalah. Kita ngadu. Ya, Genzi itu kan kalau bikin status tuh, bawalah masalahmu di sajadahmu. Ya kan? Di satu sisi ngomong kayak gitu. Nanti di tausiah lain bilangnya ketika takbiratul ihram jangan bawa masalah dunia. Apalagi sih gitu. Nggak jelas loh gitu. Sekali-sekali ngomong iya, sekali-kali ngomong enggak gitu. Ya kan? Nah ini ya biasalah. Makanya kebanyakan kontradiksi ini yang membuat saya mikir ulang gitu. Kalau nggak mau mikir nggak apa-apa gitu. Kalau nggak mau mikir ya teman-teman terlepas dari khitabnya Al-Quran gitu. Kalau teman-teman mau ikut Quran ya harus mikir, kata Tuhan kan gitu ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah ya, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Wa innaha, dan sesungguhnya sholat itu ya, lakabiratun, berat sekali, kecuali atas orang-orang yang khusyuk, atas orang-orang yang segan, atas orang-orang yang takut ya. Jadi orang-orang yang nggak takut ya, nggak segan, nggak butuh apa-apa, itu berat sekali melakukan sholat ya, seperti itu. Tapi kalau kita masih punya rasa takut, masih punya rasa segan sama Allah, ya kita sholat sama Allah ya kan, seperti itu. Apalagi yang kufar ya jelas dia nggak sholat, dia tidak terkoneksi dengan Allah. Nah sebetulnya kalau kita mikir kan, ngapain sih Allah nyuruh kita sholat? Allah nyuruh kita sholat kan agar kita terkoneksi sama Allah ya, sehingga kita bisa mengingat Allah. Aqimis sholah lidzikri, kata Allah ya, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kalau kita nggak sholat 5 waktu, tembus lupa Tuhan. Sedangkan tiap hari kita kerja, bersentuhan sama orang, sentuhan sama alam. Kalau nggak ingat Tuhan, alam kita zolimi, orang bisa kita zolimi. Makanya disuruh ingat, biar kita itu ada waktu-waktu tertentu yang membuat kita tuh ingat lagi kepada Tuhan. Lah selama ini kok orang sholat terus maksiat jalan. Ya itu tadi, sholatnya omong kosong, ya, nggak khusyuk sama Allah. Dia nggak ada rasa takutnya, nggak ada rasa segannya sama Allah. Jadi sholatnya hanya sekedar gerakan, ya fokusnya kepada gerakan dan bacaan, tetapi tidak pada aspek koneksi sholat. Ya. Kalau suruh saya jelasin konektivitas sholat, saya sudah bikin buku. Kerjaan saya itu nulis buku konektivitas sholat. Jumlah halamannya 316 halaman kalau nggak salah. Ya, ada buku saya konektivitas sholat. Bahkan saya ngadakan kelas tadabbur bacaan sholat. Kalau itu gratis tuh. Kalau yang kelas ngerti bahasa Quran yang besok kita akan adakan ini, itu bayar. Linknya ada di bio. Ya, bayarnya tapi nggak mahal-mahal. Cuma harga kopi aja. Gitu. Jadi saya cuma dapat kopi, teman-teman dapat ilmu Quran. Enak banget kan? Oke. Nah, itu makna khusyuk dalam sholat. Ya, jadi khusyuk itu bukan ngosongin pikiran, tidak terdistraksi dengan urusan dia, bukan. Khusyuk itu sikap kita. Ya, dalam sholat sikap kita itu, atau untuk melakukan sholat kita perlu khusyuk. Jadi bukan khusyuk dalam sholat sebetulnya. Untuk melakukan sholat, untuk terkoneksi sama Tuhan, nah, kita itu harus menjadi manusia yang khusyuk, yang segan sama Tuhan, baru kita mau sholat. Nah kalau udah sholat, terserah kau mau pikirin apa, yang terpenting pikirkanlah Allah, gitu ya, seperti itu. Nah jadi sebetulnya khusyuk itu sikap kita kepada Allah yang menyebabkan kita mau sholat sama Allah. Ya, kalau kita nggak khusyuk, kita nggak mau sholat. Kalau kita nggak ada rasa segan sama Tuhan, pasti kita nggak mau sholat. Banyak nggak umat muslim yang nggak sholat? Banyak. Ya artinya apa? Dia itu mereka bukan orang-orang khusyuk sama Tuhan. Ya, mereka orang yang nggak ada takut-takutnya sama Tuhan. Oke. Jadi kesimpulannya,
khusyuk dalam sholat atau khusyuk dalam konteks sholat ya adalah sikap kita segan kepada Allah sehingga kita mau terkoneksi dengan Allah, ya kan? Allah kan suka orang yang tawakal. Artinya sebetulnya dalam kehidupan ini siapa sih yang nggak pernah mentok gitu kan? Semua orang pernah mentok, semua orang punya masalah yang kadang-kadang nggak bisa diselesaikan. Udah pakai satu kepala, udah pakai kepala satu RT, udah pakai kepala satu negara gitu, masih juga nggak bisa diselesaikan gitu. Padahal usaha kita sudah maksimal gitu. Nah disitulah waktu kita terkoneksi sama Allah. Dirikan sholat, ya makanya ada sholat hajat, ada sholat istikharah. Dan tidak jarang juga kita dapat ilmu pengetahuan ketika sholat, kita dapat ide ketika sholat. Ya kadang-kadang kita lupa kunci motor di mana aja, ingatnya ketika sholat. Gitu. Itu kalau kita mau memahami sesuai dengan arahan Tuhan. Kalau nggak mau masing-masing ya terserah gitu. Nggak ngurus saya gitu. Saya juga nggak bisa maksa. Ya. Jadi bukan ngosongin pikiran, bukan fokus ke bacaan dan gerakan, bukan juga membebaskan pikiran dari distraksi keduniaan, tetapi sikap kita, itulah yang membuat kita sholat. Nah ketika sholat kita mau mikirin dunia, ya nggak apa-apa. Ya Allah, cicilanku banyak banget ya Allah, sedangkan kemampuan bayarku cuma sedikit. Itu nggak apa-apa, ya kayak gitu, nggak ada masalah. Makanya kalau dari sisi fikih gitu kan, bacaan yang wajib kan cuma Al-Fatihah doang. Sisanya kan nggak ada yang wajib, sunnah-sunnah aja. Jadi sebetulnya bebas aja kita mau baca apa ketika sholat ya. Mau minta, mau curhat ya Allah gitu. Ya nggak ada masalah. Kadang-kadang ada orang yang sujudnya lama gitu kan. Masa baca apa, kadang-kadang kita tuh ya fokus kepada bacaan ini cuma sekedar tajwid doang sih gitu kan. Ya, kita nggak fokus makna gitu. Kita fokus bacaan tuh cuma sekedar tajwid doang. Ya, kita nggak fokus maknanya. Nah jadi itu ya teman-teman, ketika kita tidak membongkar makna kata dalam bahasa Al-Quran dengan bahasa aslinya, yang terjadi adalah tidak definitif. Kata-kata khusyuk tidak terdefinisikan dengan baik. Tetapi ketika kita membongkar maknanya dengan sesuai dengan arahan Tuhan, ya, Tuhan mengarahkan kita untuk membongkar setiap kata dalam Al-Quran dengan bahasa Arab, kita dapat pengetahuan yang konkret. Ya, dan ketika kita membuka ayat-ayat yang ada kaitannya dengan khusyuk, semua jadi kompatibel. Ya. Sama ketika kemarin, ya, saya jelasin kata sholawat. Dimanapun kita dengar kata sholawat, ya itu artinya itu terhubung. Gitu. Berkah, dimanapun kita dengar kata-kata berkah dalam Al-Quran itu artinya itu sesuatu yang bisa menstabilkan kehidupan. Gitu. Percaya nggak percaya, urusan teman-teman, bukan urusan saya. Logis nggak? Logis. Logis. Jadi ajaran Tuhan tuh nggak ada yang nggak logis. Yang bikin nggak logis tuh ustadz-ustadz itu tuh. Ya nyuruh kita ngosongin pikiran. Kalau kesambet gimana? Ngosongin pikiran tuh nggak mungkin Pak, gitu ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi dari sini teman-teman bisa mengetahui betapa pentingnya mengerti bahasa Quran. Ya. Dan saya itu sebetulnya ngadakan kelas ngerti bahasa Quran itu ya dalam rangka bersimpati kepada umat Islam. Saya nggak mau teman-teman ketipu, ya. Maksudnya gini loh, ya kadang-kadang para mubalik itu nggak ada niat juga untuk nipu gitu. Karena beliau-beliau itu cuma tahu sesuai dengan yang diajarkan gurunya. Ya gurunya ngajar gitu, ya dia copy paste aja gitu. Kadang-kadang dia nggak ngeliat Quran juga, kadang-kadang nggak ngerti bahasa Arab juga malah. Ya kan? Nah saya tuh kasihan pada umat Islam. Ini kata Tuhan. Ya kata Tuhan tuh harusnya ada di Quran. Itu kalau nggak ada di Quran ya bukan kata Tuhan. Ya kan? Ini kata Nabi. Ya kata Nabi itu nggak mungkin bertentangan sama Quran. Gitu. Masa kata Nabi Z di Quran kita temukan A, itu nggak mungkin. Ya kan seperti itu. Nah jadi saya tuh ngadakan kelas ngerti bahasa Quran tuh kasihan sama umat Islam. Ditipu sana sini. Ya. Dua hal yang bikin saya kesel tuh ya. Sudah otaknya dibikin gak rasional, dibikin gak mau berpikir logis kita gitu kan. Ini hukum Islam, gak boleh pakai akal-akalan. Ya kan, bahkan sebelum ngaji aja sudah bilang jangan pakai akal.
Nah, di mana Tuhan bilang ngomong kita jangan pakai akal? Lah justru Tuhan tuh kalau akal kau udah nggak main, gak usah lagi beragama. Ya kan? Nah, itu saya tuh suka kesel gitu. Umat Islam sudah, ya mohon maaf gitu ya, udah otaknya dibikin bodoh gitu kan, tidak rasional, tidak logis gitu. Udah gitu kantongnya dikeruk habis. Ya Allah, kan kasihan ya. Kalau kantongnya dikeruk habis jadi pintar nggak apa-apa gitu. Kantongnya dikeruk habis jadi bodoh gitu, kan kasihan gitu. Ya. Nah, jadi kelas ngerti bahasa Quran tuh yang saya adakan tanggal 7 sampai tanggal 12 sama kawan saya Ustadz Kresna dari Gontor juga gitu ya. Nah, itu biar teman-teman punya proteksi. Saya ingin memberikan perisai kepada teman-teman yang ikut gitu. Ya, biar bisa filter gitu. Oh, struktur bahasa Arabnya gini loh. Wah. Oh, itu enggak, itu salah itu artinya tuh. Kalau kita ngecek di kamus tuh ternyata mananya ini. Kita kan teman-teman udah bisa pintar tuh. Udah bisa memilih mana yang benar, mana yang enggak benar gitu. Dengan memahami Al-Qur'an melalui bahasa aslinya. Ya kayak khusyuk ini kan. Oh, nanti kalau teman-teman ikut kajian gini-gini, enggak salah tuh. Ya kata Tuhan tuh gini, khusyuk tuh maknanya ini gitu. Itu kan beres, selesai. Ya, teman-teman enggak harus lagi berdialektika pemikiran. Udahlah, kata Tuhan gini, ya kan, logis, masuk akal gitu, real, konkret gitu. Nah, dia bilang lain, ya terserah kau lah gitu, aku nggak ikut gitu. Ya kan, seperti itu. Jadi teman-teman bisa mempunyai proteksi ya, terhadap segala informasi yang hari ini sudah berseliweran nggak karuan. Ya, sekarang kan udah berseliweran nggak karuan informasi-informasi ini. Coba tanya aja, teman-teman tanya khusyuk ke 5 ustadz, pasti jawab beda-beda dan semuanya tanpa dasar, nggak mau nyebutin ayat. Nggak percaya sama saya, coba saja tanyakan definisi khusyuk ke 5 ustadz yang kalian kenal. Tidak mungkin dapat satu definisi yang mengerucut, nggak mungkin. Saya udah riset soalnya ya, kata-kata berkah, kata-kata sholawat. Sholawat mengerucut, tapi maknanya beda dengan yang dipersepsikan dalam Al-Quran. Ya gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin bergabung ya dengan kelas ngerti bahasa Quran, klik link yang ada di bio saya. Ya, insya Allah dalam seminggu, cuma seminggu teman-teman ya. Teman-teman insya Allah ngerti struktur bahasa Arab dan ngerti nanti cara mencari makna kata tuh gimana sih gitu. Ya, berkah itu kok bisa artinya menstabilkan kehidupan tuh, cara nyarinya gimana itu? Itu saya ajarin nanti. Bahkan nanti kita akan latihan bedah makna Al-Fatihah. Salah satu surat yang kita baca terus ketika sholat ya, yang sampai sekarang kita nggak paham apa itu Siratul Mustaqim gitu ya. Kita nggak ngerti apa sih Siratul Mustaqim gitu ya. Jalan lurusnya maksudnya apa gitu. Nah, itu nanti kita bedah ketika kelas itu. Jadi kelas itu nggak cuma teoritis, ada latihannya juga. Ya, jadi bagi teman-teman yang tertarik, ayo ya, mulai resolusi lah tahun baru ini. Jangan resolusinya tuh yang ece-ece gitu. Resolusinya tuh langsung. Mushaf ini setelah tahun baru hijrah ini tidak lagi jadi buku mantra. Ya, kita harus bisa memahaminya. Kebiasaan ojoj ya nggak apa-apa, lanjutkan gitu. Tapi kan Quran itu diturunkan bukan buat ojoj gitu ya, untuk jadi petunjuk gitu, bukan buat one juz ya, untuk jadi petunjuk. Kalau petunjuk harus dipahami. Bagaimana memahami? Harus menguasai bahasa aslinya. Apakah menguasai bahasa Arab sulit? Enggak, gampang gitu ya. Cuma 6 hari di kelas ngerti bahasa Quran. Itu aja ya teman-teman, udah jam 6:15 ya. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat dari kajian saya pagi hari ini. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata saya tadi. Makasih banyak teman-teman yang udah give ya. Dr. Saparudin tadi siapa yang ngasih saya topi itu, baik banget ya. Makasih banyak, mudah-mudahan rezekinya selalu lancar. Dikasih topi lagi. Mudah-mudahan teman-teman rezekinya lancar. Ya, tapi yang saya ingin adalah umat Islam ini bangkit. Ayo, maksudnya kemarin kan data statistik Kemenak cuma 7% umat Islam yang memperlakukan Quran sebagai buku petunjuk. Kacau. Ayo kita mulai resolusi ini pelan-pelan gitu ya.
Jadi melalui dan teman-teman bisa ya ngerti gitu. Mengerti Al-Quran pelan-pelan, ya minimal mulai dulu. Kalau nggak mulai ya nggak selesai-selesai. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Makasih yang udah ngikutin kajian live saya. Yang belum follow silahkan follow. Follow akun Guru Mulia. Follow juga akun @tadabbur institute, yaitu untuk akun cadangan saya. Kalau kalau seandainya akun ini hilang, saya masih ada satu akun Tadabbur Institute. Jadi teman-teman tolong follow juga akun Tadabbur Institute. Searching aja @Tadabbur Institute. Institute tulisannya bahasa Inggris, Tadabbur Institute. Tolong di follow itu juga. Follow saya, follow akun Tadabbur Institute. Dan kalau teman-teman tertarik dengan kelas ngerti bahasa Quran, silakan daftar melalui link yang ada di bio. Kalau nggak ngerti link yang ada di bio gimana caranya, kontak nomor admin ya, yang ada di bio juga. Oke, makasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan teman-teman